Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama Bapak Muhammad Haris. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang aktivitas kebugaran jasmani, yaitu pada bab 5 untuk kelas 7. Apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada diri kita tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi, ketika kita kebugaran jasmaninya bagus, apabila kita tidak mengalami kelelahan yang berarti ketika kita berolahraga atau melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, apa aja sih komponen-komponen kebugaran jasmani? Yang pertama ada strength, yang kedua ada speed, yang ketiga ada agility, yang keempat ada endurance, yang kelima power, yang keenam flexibility, yang ketujuh stamina. Dan dari komponen-komponen ini kita bagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu ada tes kebugarannya dan ada bentuk latihannya. Nah, dalam hal ini kita terangkan langsung, kita lihat bareng-bareng bentuk latihan dan tes kebugaran jasmani. Yang pertama strength atau kekuatan. Kita lakukan yang pertama push up, yang kedua ada sit up, yang ketiga back up. Dan bisa dilihat gambarnya. Pada push up itu untuk melatih kekuatan otot lengan, dan untuk sit up melatih kekuatan otot perut, dan untuk back up melatih kekuatan otot bahu. Dan cara pengukuran pada gerakan ini yaitu melakukan untuk perempuan 30 detik dan untuk laki-laki atau putra 60 detik atau 1 menit. Dikatakan kebugaran jasmaninya bagus adalah ketika kita melakukan kegiatan tersebut dalam waktu tertentu yang tadi dijelaskan, kita mampu maksimal atau lebih baik dari siswa yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada speed atau kecepatan. Speed atau kecepatan ini kita melakukan gerakan atau lari dalam rentan jarak tertentu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu latihannya dengan lari pendek jarak 50 meter. Dan cara pelatihannya itu dilakukan continue terus menerus dan pada akhir latihan akan diambil tes. Tesnya bisa jarak 80 atau 100 meter. Apabila kita dengan jarak tersebut kita mampu mencatatkan waktu dengan singkat, maka di situ kebugaran jasmani kita dinyatakan baik. Selanjutnya ada agility atau kelincahan. Di sini dengan bisa latihannya dengan shuttle run atau zigzag. Shuttle run membentuk angka 8 atau zigzag. Bisa saja. Caranya yaitu lari dari start hingga finish dalam waktu tempo tertentu dan kecepatan maksimal. Dan dinyatakan ketika kebugaran jasmaninya baik ketika kita dari start sampai finish mencatatkan waktu tercepat. Dan selanjutnya ada endurance atau daya tahan. Yang pertama ada daya tahan otot lengan, daya tahan otot bahu. Pada gambar yang seperti push up itu daya tahan otot lengan, dan pada gambar yang menggantung daya tahan otot bahu, yaitu seperti gerakan pull up. Tapi ini tidak digerakkan. Kalau digerakkan ini menjadi kekuatan otot lengan. Kalau gerakan push up pun kalau digerakkan menjadi kekuatan otot lengan juga. Tapi ketika daya tahan, dia hanya menahan dan dalam 1 menit atau 30 detik menahan. Oke. Selanjutnya ada power atau daya ledak. Dalam hal ini bisa dilatih dengan yang disebut namanya vertical jump. Oke. Pada vertical jump ini kita pada posisi jongkok lalu berdiri melompat menyentuh mistar. Ketika kebugaran jasmani kita atau vertical jump kita dalam hal ini bagus, ketika kita mampu melampaui capaian demi capaian sebagai maksimal. Biasanya dilakukan 3 gerakan. Yang diambil itu gerakan atau vertical jump yang paling tinggi. Yang selanjutnya ada flexibility atau kelenturan. Dalam hal ini bisa dilatih dengan warming up atau stretching atau pemanasan. Ya, ini bisa dibentuk dalam sesi sebelum kita melakukan kegiatan, kita baiknya melakukan pemanasan atau warming up. Nah, itu akan meningkatkan kebugaran jasmani kita menjadi baik. Selanjutnya yaitu stamina atau daya tahan kecepatan. Dengan latihan lari jarak jauh untuk putri menempuh waktu 800 meter atau untuk putra bisa 1000
meter atau 1 kilometer. Ya, ini pada gambar di atas kita bisa lihat. Dan selanjutnya yaitu manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama ada menurunkan berat badan dan obesitas. Yang kedua mencegah penyakit jantung. Yang ketiga mencegah dan mengatur diabetes. Yang keempat peningkatan kualitas hormon. Yang kelima menurunkan gejala depresi dan kegelisahan. Melindungi dari osteoporosis dan meningkatkan rasa percaya diri. Pada manfaat-manfaat tersebut kita dapat rasakan ketika kita sudah melakukan aktivitas kegiatan kebugaran jasmani. Dengan tersendirinya kita akan merasa kita itu baik, merasa aman, nyaman, dan percaya diri dengan apa yang kita lakukan selama kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Ya, jadi siapapun, dimanapun, kalau bisa untuk keseharian kita lakukan aktivitas agar tubuh kita tetap sehat, tetap bugar. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan melihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah dari isi apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.